Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan statistika ekonomi dalam berbagai kasus. Sebelum lanjut ke presentasi, saya akan perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Gandes Priyatiningsih, yang kedua Anggun Lintang Sedia Cahyani, yang ketiga Risi Safira Melani, yang keempat ada Ali Nur Aisyah. Nomor 1, CV Angkasa memiliki 50 karyawan dengan rentang usia berkisar 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada bulan Desember 2001, CV Angkasa melakukan pengkinian data karyawan untuk kepentingan manajemen. Berikut ini adalah tabel frekuensi rentang usia pada CV Angkasa. Berdasar tabel di samping, hitunglah pertama rank, kedua banyak kelas, ketiga median, dan keempat modus. Penyelesaian A. Range sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 62 dikurangi 18, hasilnya adalah 44. Dan yang B. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log N sama dengan 1 ditambah 3,322 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,698997. Hasilnya 6,64397,834 atau bisa dibulatkan menjadi 7. Yang C median. LO sama dengan 37,5. C sama dengan R per K sama dengan 44/7 sama dengan 6,2857 dibulatkan menjadi 6. F sama dengan 24. F sama dengan 5. Median sama dengan LO plus C dikali N per 2 min F per F sama dengan 37,5 plus 6 dikali 25 dikurangi 24 per 5 sama dengan 37,5 plus 6 dikali 1 per 5 sama dengan 37,5 plus 1,2. Hasilnya 38,7. Yang D modus. LO sama dengan 22,5. B1 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. B2 sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Modus sama dengan LO plus C dikali B1 per B1 ditambah B2 sama dengan 22,5 plus 6 dikali 8 per 8 plus 5 sama dengan 22,5 ditambah 6 dikali 8 per 13 sama dengan 22,5 plus 3,69, hasilnya 26,19. Seorang peneliti ingin menentukan jumlah penghasilan dari dosen di Purbalingga. Apabila diketahui tingkat kesalahan rata-rata kurang dari Rp100.000, tingkat kepercayaan 95% dan standar gaji yang diperoleh sebesar Rp1.000.000. Hitunglah ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasinya. N sama dengan Z dibagi E. 1,96 dikali Rp1.000.000 dibagi Rp100.000 pangkat 2 sama dengan 19,6 pangkat 2. Hasilnya adalah 384,16 dan dibulatkan menjadi 385. Mahasiswa Universitas Purbalingga akan mengadakan survei lokasi KKN di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tahun 2000X. Batas kesalahan ditentukan sebesar 0,3 dari proporsi populasi dan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan tidak memiliki perkiraan untuk proporsi populasi. Berapakah kecamatan yang diperlukan? Penyelesaian N sama dengan Pi dikali 1 min Pi dikali Z per E pangkat 2. 0,5 dikali 1 min 0,5 dikali 1,65 per 0,3 pangkat 2
0,25 dikali 30,25 hasilnya 7,5628 dibulatkan menjadi 8. Nomor 4, PT Songhata perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan mempunyai produk unggulan yaitu bulu mata palsu yang mempunyai cabang di 2 kota yang berbeda, yaitu di Surabaya dan Purbalingga. Berdasarkan informasi dari laporan akuntansi tahun sebelumnya, pertama, unit produksi Surabaya rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar 3.800.000 dengan standar deviasi 600.000 untuk 40 karyawan. Yang kedua, unit produksi Purbalingga rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar 3.500.000 dengan standar deviasi 700.000 untuk 35 karyawan. Pada tingkat signifikasi 0,01, dapatkah kita simpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera? Penyelesaian langkah 1 yaitu menentukan hipotesis H0 sama dengan rata-rata Surabaya kurang dari rata-rata Purbalingga. H1 sama dengan rata-rata Surabaya lebih besar rata-rata Purbalingga. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah 0,01. 0,5 dikurangi 0,01 sama dengan 0,49 karena one tile tidak dibagi 2. Poin kritis dari tabel Z. Langkah ketiga yaitu menentukan tes statistik. N Surabaya lebih besar 30, N Purbalingga lebih besar 30. Distribusi Z digunakan karena deviasi standar populasi diketahui dan populasi berdistribusi normal. Langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Hipotesis 0 ditolak jika Z lebih besar dari 2,33. Langkah kelima yaitu membuat keputusan dan menginterpretasikan hasil. Z sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 sama dengan 3.800 dikurangi 3.500 per akar 600.000 kuadrat per 40 ditambah 700.000 kuadrat per 35 sama dengan 300.000 per 151.657,5 sama dengan 1,9781. Hipotesis 0 tidak ditolak. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera. Yang kelima, Santos Corp, perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu futsal, telah diketahui dari laporan akuntan manajemen bahwa penyebab banyaknya produk reject atau cacat produksi yaitu dari perbedaan proporsi gender karyawan. Dari 630 karyawan diambil 2 buah jenis sampel, terdiri dari 280 orang pekerja laki-laki dan 350 orang pekerja perempuan. Sampel dari 280 orang pekerja laki-laki, 25 orang melakukan kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali di bulan lalu. Sementara dari 350 orang pekerja perempuan, 40 orang melakukan rata-rata kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali. Dari ilustrasi tersebut pada tingkat signifikasi 0,05 dapatkah kita menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki? Penyelesaian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah hipotesis 0 kurang dari sama dengan dan hipotesis alternatifnya adalah lebih dari. Hipotesis 0 ditolak jika nilai Z yang dihitung lebih besar dari 1,64. Proporsi yang dikumpulkan adalah PC sama dengan 25 ditambah 40 per 280 ditambah 350 sama dengan 65 per 630 sama dengan 0,1031. Nilai uji statistik adalah Z sama dengan 40 per 350 dikurangi 25 per 280 per akar 0,1031 dalam kurung 1 min 0,1031 per 350.
ditambah 0,1031 dalam kurung 1 min 0,1031 per 280. Di sini harus dihitung yang di dalam kurungnya dulu. Menjadi 0,025 per akar 0,092 per 350 ditambah 0,092 per 280. Jadi hasilnya adalah 0,025 per 0,024 sama dengan 0,1041. Hipotesis 0 tidak menolak. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur daripada pekerja laki-laki. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.